Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ibu Linda di sini. Kali ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran ketiga masih di tema 5, subtema 1. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan KD pembelajaran kita hari ini, yaitu ada Bahasa Indonesia 3.7, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Lalu ada pelajaran IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Lalu ada PPKN 3.4 menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nanti kalian akan mampu mengenali potensi alam yang ada di sekitar. Lalu kalian mampu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan. Lalu kalian mampu mengenali letak dan luas Indonesia melalui peta. Kalian juga mampu mengenali kegunaan komponen-komponen pada peta untuk membuat sebuah peta. Kalian mampu menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda, serta kalian akan mampu menentukan posisi sebuah lokasi yang ada pada peta. Amatilah gambar berikut ini, yaitu ada tempat wisata Raja Ampat dan Gunung Bromo. Apakah kamu pernah mengunjungi kedua tempat tersebut? Untuk Raja Ampat itu berada di Papua Barat, sedangkan untuk Gunung Bromo berada di Jawa Timur. Kedua tempat tersebut merupakan tempat yang banyak dikunjungi wisatawan karena menyajikan keindahan alam yang sangat mempesona. Selain kedua tempat tersebut, negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan karena negara kita merupakan negara kepulauan. Sekarang ayo membaca. Kalian bisa melihatnya pada buku tema halaman 20 tentang mengenal letak geografis Indonesia. Untuk paragraf ke-1 isinya adalah letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Dari paragraf tersebut, coba kalian tentukanlah pikiran utama dan informasi pentingnya. Ibu akan beri waktu. Baiklah, akan Ibu bahas. Untuk paragraf ke-1, pikiran utamanya adalah letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Sedangkan untuk informasi pentingnya adalah letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Selanjutnya untuk paragraf kedua, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Dari paragraf kedua, coba kalian tentukanlah pikiran utama dan informasi penting. Dan untuk paragraf ketiga dan keempat, lakukan hal yang sama. Sekarang coba kalian jawablah pertanyaan berikut ini. Untuk nomor 1, tuliskanlah nama negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia. Untuk nomor 2, tuliskan nama perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia. Untuk nomor 3, sebutkan nama pulau-pulau besar di wilayah negara Indonesia. Untuk nomor 4, sebutkan nama pulau-pulau kecil di wilayah negara Indonesia. Dan yang terakhir nomor 5,
Apa yang dapat kamu simpulkan dari letak geografis Indonesia? Kalian bisa mencari jawabannya pada halaman 20 di buku tema, dan kerjakanlah pada lembar folio. Sekarang Ibu akan membahas tentang peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Ini merupakan peta dunia, dan negara Indonesia terletak ada di sini. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang komponen pada peta, yaitu ada judul peta, skala peta, simbol. Ini adalah simbol untuk sungai. Ini untuk gunung. Yang hitam berarti gunung yang sudah mati, yang merah berarti gunungnya masih aktif. Ini simbol untuk danau. Ini simbol untuk rawa. Simbol ini terletak pada legenda. Lalu garis astronomis. Lalu legenda, serta ada mata angin. Sekarang Ibu akan membahas tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajah. Berikut ini adalah isi dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman atau yang kita kenal dengan W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia sendiri sering kita nyanyikan saat upacara bendera. Dikarenakan sekarang kalian sedang melakukan daring, apakah kalian masih mengingat lagu Indonesia Raya? Coba kita simak lagu Indonesia Raya berikut ini. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di tanahlah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mungkin sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan mempermudah memahami materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.